Yo 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 yo, halo lurku semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme Above the Sky. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, cerita berlanjut. Tepat setelah Ling Tian menyempurnakan tulang venerable kemarin, Liu Ke dan Ketua Wang mencoba menyerangnya. Sayangnya dengan kekuatan yang baru, malah Ling Tian lah yang berhasil menyerang balik. Bahkan semua pasukan mereka langsung diratakan dalam sekejap. Di sana Ling Tian juga sampai meremehkan, nyatanya jika kekuatan mereka hanya seperti ini, takutnya pasti mereka lah yang akan terkubur. Alhasil Ketua Wang yang gentar langsung menyuruh Liu Ke untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Jika menahan sedikit saja, takutnya mereka lah yang akan berakhir. Saat itulah tanpa banyak basa-basi lagi, Ketua Wang langsung meminum pil peledak roh. Sebuah pil yang bisa meningkatkan rana dalam sekejap. Ling Tian yang melihatnya bukannya gentar, ia malah menanyakan dari mana asal pil tersebut. Sayangnya Ketua Wang menolak mengatakannya dan langsung memberikan serangannya. Terjadi pertarungan. Jual beli serangan terjadi, tapi Ling Tian masih bisa mengimbangi. Sampai Ketua Wang akhirnya mengeluarkan teknik energi golok miliknya. Lagi-lagi King Ling Tian tidaklah gentar sama sekali dan mencoba untuk bertahan. Namun ternyata strategi mereka ini Ketua Wang memang hanya menahan saja. Sementara Liu Ke akan menyerangnya diam-diam menggunakan pedang raksasa. Tapi tanpa diduga, bukannya menyerang Ling Tian, Liu Ke malah menyerang Ketua Wang ya lur ya. Hal itu membuat Ketua Wang pun sangatlah panik. Namun momen itu juga lah yang dimanfaatkan oleh Ling Tian untuk menyerang Ketua Wang sekaligus mengcounter serangan dari Liu Ke. Dengan ini meskipun 1 versus 2, Ling Tian masih bisa bertahan. Di sana tepat sebelum kematiannya, Liu Ke hanya mengatakan kalau istanamu pasti tak tinggal diam. Sementara Ling Tian sendiri ternyata karena rananya yang masih rendah, memaksakan diri menyerap tulang venerable tadi, membuat dirinya terkena serangan balik. Pada akhirnya ia pun fokus memulihkan diri terlebih dulu. Berbeda dengan sang ayah, ia malah sangatlah marah kepada Ling Yun. Katanya Ling Yun lah yang sudah dengan sengaja membocorkan berita tulang venerable kepada istanamu. Tentunya karena istanamu memiliki ratusan prajurit kuat, keluarga Lingnya pasti tak akan bisa bertahan. Ling Yun yang mendengarnya tak bisa berkata-kata dan hanya bisa meminta maaf. Saat itulah para tetua pun mencoba menenangkan dan menyarankan daripada saling menyalahkan, lebih baik mereka pikirkan solusi saja. Terlebih lagi di saat itu jugalah pangeran dari istanamu beneran datang ke sana. So, jadi pangeran ini bernama Mulin yang sudah dirana celah spiritual tingkat ketiga, di mana ia juga didampingi oleh seorang cewek cantik yang bernama Liu Xian'er yang sudah dirana pergerakan spiritual tingkat keempat dan berasal dari keluarga Liu cabang Xingzhou. Hal itu membuat Ling Yun pun marah besar, yang ternyata sebelumnya Ling Yun ini sudah mempunyai hubungan spesial dengan Xian'er. Bahkan setiap bertemu Xian'er selalu mengatakan love you, tapi nyatanya di sini malah berselingkuh di belakangnya, ya kan? Waduh. Kecemburuan itulah yang membuatnya marah besar dan mencoba untuk menyerang. Namun sang ayah lah yang menahannya. Di sana Mulin juga semakin memanasinya dengan bermanja-manja di depan Ling Yun. Pada akhirnya melihat kakaknya yang diperlakukan seperti ini, Ling Tian akhirnya turun tangan. Awalnya Mulin yang tak tahu apa-apa langsung meminta agar Ling Tian memberikan tulang venerable-nya. Sayangnya Ketua Wang lah yang mengatakan kalau tulang venerable sudah disempurnakan oleh Ling Tian. Mendengar itu bukannya gentar, Mulin malah semakin ingin membunuhnya. Katanya hanya dengan menghabisinya baru bisa meredam kemarahan ini.
Saat itulah Mulin pun memerintahkan pengawalnya yang bernama Gulang untuk menyerang Ling Tian. Ketua Wang yang melihatnya awalnya menyarankan agar pengawal lainlah yang turun tangan. Nyatanya jika hanya Gulang, takutnya malah dialah yang pasti akan meninggoy. Sayangnya Gulang yang sudah di ranah laut spiritual tingkat keempat malah mengabaikan peringatan itu. Ia bilang sebelum jadi pengawal dirinya adalah seorang militer yang sudah pandai dalam membunuh. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, Gulang pun langsung memberikan serangannya. Sayangnya this is King Ling Tian, ya kan? Hanya dengan satu serangan ia bisa membawa Gulang ke alam bawah sadarnya. Dan pada akhirnya Gulang pun langsung terbunuh tanpa mengayunkan pedang sama sekali ya lur ya. Widih. Pangeran yang tak tahu apa yang sudah terjadi masih menganggap kalau Gulang bermain-main. Sayangnya di saat itu juga lah tubuh Gulang pun terjatuh dan napasnya pun sudah terhenti. Hal itu membuat pangeran pun sangat marah. Terlebih lagi Ling Tian bilang jangankan menghajar para pengawal, menghajar pangeran sendiri aja ia tak takut sama sekali. Lagi-lagi pernyataan itu membuatnya semakin kesal dan menegaskan jika tak bisa membunuh Ling Tian di sini, maka ia tak pantas jadi pangeran, ya kan? Aduh. Pada akhirnya, ya udahlah yang kali ini turun tangan. Pengawal istanamu yang sudah di ranah laut spiritual tingkat ke-6. Melihat itu, ayah Ling Tian yang kali ini cukup marah karena memang tulang venerable sejatinya adalah milik keluarga Ling. Tapi istanamu malah secara terang-terangan ingin merebutnya. Namun karena tulangnya juga sudah tak ada, jadi ia pun menyarankan agar mereka tak memperpanjang masalah ini. Tapi jelas Ling Tian lah yang menolak. Ia bukanlah tipe orang yang mau tunduk dengan siapapun. Bahkan Ling Tian menjamin kalau keluarga Ling pasti tak akan kenapa-napa ya lur yang. Lagi-lagi pangeran pun tertawa tipis. Apalagi hanya dengan auranya saja, Yao Dao sudah bisa menggetarkan seluruh arena. Hal itu membuat Ling Yun pun cukup panik. Ia bilang karena masalahnya ada pada dirinya, jadi jika ingin membunuh, bunuh saja dirinya. Namun omongan itu malah tak didengar sama sekali. Terjadi pertarungan Ling Tian melawan Yao Dao. Tapi alih-alih bertarung, Ling Tian malah dengan sengaja berlari ke arah pangeran. Alhasil rentetan serangan dari Yao Dao pun hampir saja mengenai pangerannya sendiri. Saat itulah Ling Tian memanfaatkan situasi untuk menjadikan pangeran sebagai sandang. Lebih dari itu, Ling Tian menyuruhnya untuk berlutut, bersujud dan meminta maaf kepada kakaknya itu. Awalnya pangeran menolak keras permintaan itu. Namun Ling Tian lagi-lagi memaksa dan bahkan tetap menodongkan pedangnya ke arah pangeran. Yao Dao yang awalnya mencoba menggertak balik, pada akhirnya tetap tidak berdaya melihat pangeran yang sudah menjadi sandang. Sampai di saat itu juga lah muncullah kakak dari Pangeran Mulin yang bernama Mu Feng, murid inti dari sekte Dewa Pedang yang sudah berada di ranah esensi sejati tingkat pertama. Di sana Mu Feng langsung menyuruh Yao Dao untuk menurunkan senjatanya. Tapi karena pangeran masih disandra, Yao Dao awalnya menolak perintah itu. Sayangnya tidak seperti adiknya, Mu Feng benar-benar sangatlah kejam. Tanpa basa-basi, Mu Feng pun langsung memutus satu lengan dari penjaga tersebut. Lagi-lagi Pangeran Mulin pun sedikit protes karena memang bukannya membantu, sang kakak malah menyerang orangnya sendiri. Namun Mu Feng lah yang menegaskan kalau status Ling Tian tak bisa diremehkan sama sekali. Sebagai seseorang dari satu sekte, Mu Feng pun mengatakan kalau Ling Tian adalah putra pedang ke-52 dari sekte Dewa Pedangnya. Kali ini keluarga Ling lah yang sangat kaget setelah mengetahui fakta tersebut. Mereka benar-benar tidak menyangka bisa melahirkan jenius seperti Ling Tian. Tapi Ketua Wang malah tidak percaya. Nyatanya Ling Tian baru 2 tahun menjadi murid di sana. Bahkan mendengar semua pernyataan Mu Feng tadi, Ketua Wang juga menuduh kalau mereka pasti sudah mengarang. Sayangnya Ketua Wang langsung bernasib sama seperti pengawal tadi.
Bedanya ketua Wang langsung dikirim ke alam baka. Waduh. Pada akhirnya alih-alih mendominasi, Mu Feng lah yang secara tulus meminta maaf dan memohon agar Ling Tian mau melepaskan adiknya itu. Ling Tian bilang kalau sebenarnya mereka tak ada masalah sama sekali. Jadi jika kakaknya mau melepaskannya, Ling Tian tentu saja akan melepaskannya. Mu Feng yang mendengarnya langsung bergerak cepat dan menyuruh adiknya untuk meminta maaf. Tapi status sebagai pangeran di istana sudah membuatnya jadi arogan. Bahkan meminta maaf pun sudah tak sudi lagi. Pada akhirnya Ling Yun pun mengambil keputusan besar dan menyuruh Ling Tian untuk menghabisinya. Tanpa banyak bicara, Ling Tian langsung menebaskan pedang miliknya, membunuh Pangeran Mulin di depan kakaknya sendiri. Melihat itu, Mu Feng juga cukuplah kesal. Tapi bukan kesal karena adiknya dibunuh oleh Ling Tian, melainkan dengan kematian dari sang adik. Kedepannya dialah yang harus menjadi seorang pangeran dan tak akan bisa hidup bebas lagi. Sementara itu, Xian Er yang melihat semuanya juga sangatlah panik dan segera memohon ampun. Tapi lagi-lagi, Ling Tian menyerahkannya pada kakaknya. Saat itulah, layaknya mulut berbisa seorang wanita, Xian Er mengaku kalau dirinya hanya dipaksa. Jelas di hati yang paling terdalam hanya ada Ling Yun seorang. Sayangnya meskipun sudah banyak gombalan dikeluarkan, Ling Yun tetap mengeksekusinya di tempat itu ya lur ya. Sementara itu di Istana Dewa Pedang, Tetua Xin Hao selaku musuh utama dari Ling Tian, ternyata dialah yang memerintahkan Ketua Wang dari geng Serigala untuk mencari masalah dengan keluarga Ling. Tapi sayang bukannya mendapatkan kabar yang bagus, Tetua Cao Zeng selaku tetua penegak hukum di Istana Dewa Pedang langsung melaporkan kalau Ketua Wang sudah tidak bernyawa lagi. Meski begitu, Tetua Xin Hai tidak menyerang. Dia menegaskan kalau suatu saat nanti dialah yang akan turun tangan sendiri untuk membalaskan kematian dari putranya dulu, ya kan? Waduh. Tapi sayangnya lur, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Ling Tian? Apakah di part berikutnya Ling Tian akan kembali lagi ke sekte Dewa Pedang? Kita nantikan aja ya lur ya. Oke lah, mungkin itu aja untuk pembahasan kita di hari ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini. Gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Arigatou.